Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran SKI, yang mana kemarin kita sudah bahas tentang pembinaan dalam bidang agama. Sekarang insya Allah kita akan bahas pembinaan dalam bidang sosial. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah, dan memberikan kalian kesuksesan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Ya, silakan anak-anak dibuka paketnya halaman 8, 9 dan 10. Nah, di sini yang kita bahas adalah pembinaan dalam bidang sosial. Ya, pembinaan dalam bidang sosial. Di sini Nabi Muhammad SAW berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Nah, usaha Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin ini sangat mendasar dalam perkembangan ajaran Islam. Usaha Nabi Muhammad SAW ini mendapat sambutan yang sangat antusias ya dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Nah, beliau mempersaudarakan kaum Ansor dengan Muhajirin itu bertempat di mana? Di rumah Anas bin Malik. Nah, itu bisa digarisbawahi anak-anak di halaman 9. Ya, seperti Pawan contohkan di paket ini. Nah, di layarnya. Nah, itu berjumlah kurang lebih sekitar 90 orang. Nah, beliau itu sebagiannya dari kaum Ansor, sebagiannya juga dari kaum Muhajirin. Nah, apa tujuan dari Nabi Muhammad SAW mempersatukan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor? Ya, tujuannya adalah satu, agar mereka saling tolong menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya juga. Nah, mewaris ini berlaku hingga perang Badar, ya, cuman sampai perang Badar. Nah, terus untuk tujuan dari persaudaraan antar kaum Ansar dan Muhajirin ini antara lain juga apa? Ya, tadi sudah agar bisa saling tolong menolong, tadi sudah. Sekarang yang selanjutnya apa? Menghilangkan fanatisme ya jahiliyah, ya. Dan tidak ada suatu yang dibela di sini kecuali siapa? Kecuali hanya Islam yang dibela. Di samping itu juga menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, ya, warna kulit dan daerah, ya. Nah, karena seseorang itu tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Nah, sebagaimana firman-Nya Allah tidak memandang bulu seseorang hanya dari kulit maupun yang lain, melainkan dari ketakwaannya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW ya mengikat mereka ya dengan dalam perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin itu membuat perjanjian antara lain apa? Nah, mereka di sini adalah yang satu, ada 10 perjanjian kurang lebih. Yang salah satunya adalah apa? Mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. Ya, mereka satu, yaitu Islam, sama-sama Muslim. Yang kedua apa? Kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima membayar tebusan. Ya, sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Ya. Terus yang ketiga, kaum Ansor harus menebus tawanan mereka sendiri dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara ma'ruf dan adil. Yang keempat, orang-orang mukmin
tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. Nah, orang mukmin ya yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, jahat ya. Terus yang keenam, seseorang mukmin juga tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir ya. Terus seorang mukmin juga tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. Nah, di sini tidak boleh kita misalnya membantu atau memprioritaskan orang-orang kafir. Tidak boleh di sini apalagi mengabaikan sesama muslim ya. Nah, terus yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu, orang yang lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran kalau misalnya ada yang sedang lemah, ada sakit, maka kita perlu saling tolong-menolong. Nah, yang kesembilan, jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan persamaan. Nah, dan tidak boleh dizalimi ya ataupun dilantarkan. Nomor 10, perdamaian yang dikukuhkan orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fisabilillah. Nah, itulah isi perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW, perjanjian persaudaraan ini berlaku di antara orang-orang mukmin dari kaum Ansar, Muhajirin. Nah, perjanjian persaudaraan ini juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, yang menyusul di kemudian hari dan berjihad bersama mereka. Ya, itu pembahasan kita pada hari ini. Nah, silakan anak-anak boleh digarisbawahi seperti Pawan yang dirangkumkan. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.